Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami. Eh, Pada kesempatan ini, kita akan melihat dan mendengarkan bagaimana seorang Bapak Anies Baswedan yang kemudian jauh sebelum viralnya ijazah palsu yang saat ini telah lalu lalang di beranda kita mengenai ijazah palsu ini ya, bahkan sudah masuk dalam ranah hukum. Yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan dalam hal ini sangat esensial sekali karena merepresentasikan apa yang menjadi cita-cita di negara kita. Apalagi kemudian ketika ijazah palsu ini dipergunakan oleh uh, para pejabat di negara kita yang saya kira ketika jabatan itu sangat strategis, maka akan berdampak buruk. Nah, kira-kira seperti itulah substansi dari apa yang kemudian menjadi pernyataan dari Bapak Anies Baswedan. Tak perlu berlama-lama, kita akan menyaksikan secara bersama-sama seperti apa penyampaian beliau. Anies Baswedan mendukung langkah Menristek Muhammad Nasir menghukum pengguna ijazah palsu. Menurut Anies, memakai ijazah palsu sama saja merendahkan diri sendiri dan mempraktekkan korupsi. Kalau kita membiarkan orang-orang untuk menghalalkan segala cara, ya Indonesia nggak akan bebas dari praktek korupsi dan lain-lain, termasuk soal ini. Dan bagi yang memilih untuk beli ijazah atau pakai ijazah palsu, sebenarnya sedang merendahkan diri sendiri. Seakan-akan tidak mampu kuliah betul sehingga dapat ijazah. Nah, dari sisi pemerintah, langkah yang dilakukan oleh Pak Menristek Dikti itu langkah benar. Kemudian dari Kemenpan juga sudah melangkah itu. Kita juga sekarang begitu. Kita akan lihat semua yang mendapatkan ijazah dari institusi-institusi yang diragukan. Begitu daftarnya keluar dari Pak Menristek Dikti, lalu kami akan cek semuanya. Kita ingin agar keadilan jangan lagi hanya jadi kalimat. Keadilan itu adalah unsur penting dalam penyusunan kebijakan. Semua kebijakan-kebijakan yang dibuat harus mencerminkan prinsip terlaksananya keadilan. Itu bukan kata Anies, bukan. Ini perintah konstitusi, kesepakatan para pendiri bangsa. Kan kira-kira begini ya, Bang Abraham. Kita ini waktu itu dalam kolonialisme. Ada pemerintahan, ada. Tapi Nusantara yang kaya raya, penduduknya miskin. Negeri Belanda yang alamnya tidak kaya raya, penduduknya kaya. Itu kan ketidakadilan. Bagaimana kolonial yang mengelola pemerintahan di sini menyedot seluruh kekayaan kita menjadi kekayaan mereka, yang di sini tidak. Karena itu kemudian kita berjuang untuk merdeka supaya kekayaan alam kita bukan memperkaya orang di Belanda, tapi mensejahterakan kita semua. Potong tuh kolonialisme. Supaya apa? Supaya hadir keadilan, karena kemarin tidak adil. Jadi tujuan republik ini didirikan itu untuk apa? Agar kesejahteraan yang potensinya besar itu bisa dirasakan oleh sebanyak-banyaknya orang, keadilan. Itulah sebabnya penutup kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar kita adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi perubahan yang mau dibawa itu supaya keluarga-keluarga kita merasakan kesempatan yang setara untuk sekolah sampai tuntas, kesempatan setara untuk pelayanan kesehatan sampai sehat, kesetaraan kesempatan untuk bekerja, tidak harus berada di Jawa dan di Jakarta sekitarnya untuk dapat pekerjaan yang layak. Jadi bicara tentang keadilan itu dalam semua aspek. Nah, inilah kata kunci yang menjadi misi kita dalam perubahan itu. Jadi perubahan ini bukan mengganti presiden, karena presiden akan berganti di tahun 2024. Ini adalah memasukkan unsur penting dalam penyusunan kebijakan supaya kebijakan yang kita buat oleh negara dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat. Nah, dalam menjalankan itu kita punya ikhtiar melalui jalur politik, karena kewenangan itu ada di dalam pemerintahan. Itulah sebabnya kemudian partai politik bekerja bersama, menyusun koalisi, kemudian berkompetisi di Pilpres dan Pileg. Jadi pesan perubahan tidak berubah. Bahkan sekarang kita mendapatkan dukungan yang lebih luas.
Baik teman-teman semua, itulah tadi statement atau argumentasi narasi yang kemudian disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan mengenai ijazah palsu. Nah, banyak kemudian yang berasumsi bahwa inilah alasan Bapak Joko Widodo mereshuffle atau menarik Bapak Anies Baswedan menjadi menteri pada saat itu. Tapi apakah asumsi ini benar atau salah? Nah, saya juga pribadi belum tahu ya secara pasti karena tidak mengikuti dari awal perkembangan politik pada saat itu. Oleh karena itu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah menonton dan menyaksikan video ini. Salam hormat dan salam santun dari kami di wilayah Indonesia bagian timur.